hanya satu agama yang Allah perintahkan untuk dianut. Semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan muslim, maka cuma agama ini yang disuruh kita untuk anut, tidak ada yang lain. Allah menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Agama di sisi Allah hanya al-Islam. Alif lam ini alif lam mu'arraf, alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, kecuali justru setelah datang ilmu kepada mereka. Mereka tahu benar kalau ini adalah utusan Allah yang terakhir. Mereka temukan dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Bahkan nama Muhammad SAW tidak pernah dikenal di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dalam buku sejarah, Anda kalau ikutin di YouTube ada ceramah saya tentang Sirah Nabawi. Saya jelaskan dari mana awal kisahnya nama Nabi Muhammad SAW. Itu dari pendeta Nasrani yang menemui Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW di negeri Syam. Waktu itu dia tahu masa keluarnya Nabi terakhir, dan dia tahu, mereka tahu nama kotanya Mekah, nama ayahnya, nama ibunya, bagaimana rentetan sejarah hidupnya sampai tempat hijrahnya mereka hafal mati, ciri-ciri fisiknya pun mereka hafal mati. Maka waktu Abdul Muttalib lewat sama teman-temannya dari Jazirah Arab, karena mereka punya ciri khas pakaian, pendeta ini lalu keluar dari gereja dan menahan mereka sambil berkata, "Kalian dari mana?" Kata Abdul Muttalib, "Kami dari Jazirah Arab." Kata pendeta tersebut, "Tepatnya dari kota mana?" Kata Abdul Muttalib, "Dari kota Mekah." Maka tiba-tiba pendeta tersebut mengatakan, "Akan keluar Nabi terakhir nanti dari kota kalian yang bernama Muhammad." Dari mereka. Tidak ada orang di Arab dulu bernama Muhammad. Walaupun artinya ada. Muhammad dan Ahmad adalah nama yang terpuji. Artinya terpuji. Seperti kita bilang Alhamdulillah. Hamada yahmadu artinya terpuji. Muhammadun dan Ahmad adalah manusia yang terpuji. Maka Abdul Muttalib waktu itu sepakat mengatakan pada pendeta tersebut, "Dari mana kalian tahu? Dari mana kamu tahu?" Dia bilang, "Dari kitab kami." Dalam Injil disebutkan tentang sifat dan ciri-cirinya. Pernah juga Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW waktu umur 12 tahun ke negeri Syam. Lalu ada pendeta Nasrani heran melihat kafilah Nabi Muhammad SAW yang waktu itu ikut sama pamannya. Umur 12 tahun, ya, dinaungin dengan awan, dan pada saat mereka istirahat di bawah sebuah pohon kurma tersebut menunduk seakan-akan menutupi atau menaungi mereka dari teriknya matahari. Maka pendeta ini pun mengatakan kepada stafnya di gereja, "Kumpulkan semuanya, masaklah sebanyak mungkin, undang ya semua anggota kafilah yang di depan gereja itu." Diundanglah mereka semua masuk makan. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW karena masih kecil, dan tradisi orang Arab dianggap aib, memalukan kalau anak kecil ikut makan, dibiarkan Nabi SAW menjaga kafilah mereka. Pendeta ini pada saat sedang memberikan makan memperhatikan satu persatu wajah orang-orang yang hadir termasuk Abu Talib. Tidak ada ciri kenabian, karena wajah Nabi terakhir sudah dijelaskan, alisnya bagaimana, matanya bagaimana, kulitnya bagaimana, rambutnya, segala-galanya. Maka dia pun berkata, si pendeta ini kepada mereka, "Wahai orang-orang kafilah Jazirah Arab, adakah anggota kafilah kalian yang belum ikut makan?" Kata mereka, "Ada." Abu Talib sempat bilang, "Ada, anak saya, karena dia masih kecil, saya biarkan dia jaga kafilah." Lalu kata pendeta tersebut, "Bisa saya temuin?" Kata Abu Talib, "Silahkan." Ditemuilah Nabi SAW di luar, di antara unta-unta. Lalu pendeta tersebut mengatakan, "Wahai anak kecil, ada yang saya ingin tanyakan kepadamu, bisa?" Kata Nabi SAW, "Silahkan." Kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian, masyarakat Mekah sangat menghormati dan sangat takut sekali dengan berhala yang mereka sembah yang bernama Al-Lat dan Uzza. Dua patung ini sangat luar biasa ditakutin sama mereka. Kalau sudah bersumpah atas nama ini, mereka takut kualat kalau bohong. Tradisi mereka pada saat itu. Maka pendeta ini berkata kepada Nabi SAW di umur 12 tahun, Hai anak kecil, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza untuk kamu jawab jujur." Lalu pendeta ini kaget waktu Nabi SAW menjawab, mengatakan, "Jangan kau sebutkan dua nama berhala itu." Dia tahu berhala di umur 12 tahun, karena saya sangat benci kedua nama itu. Maka pendeta ini pun mengatakan kepada dia, "Bisakah saya melihat punggungmu?"
Lalu Nabi SAW mengatakan silakan dibuka, ternyata di punggung sebelah kanannya ada daging yang menumpuk seperti daging tumpang yang warna merah dikelilingi dengan bulu yang lebat. Ini semua Nabi punya ciri khas seperti ini. Maka dia pun menciumnya, si peneliti mencium lambang kenabian tersebut sambil berkata, engkaulah orangnya. Lalu dia pun memegang tangan Nabi SAW masuk ke dalam gereja, lalu berkata kepada Abu Talib dan tadi teman-temannya, dikatakan siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Kata pendeta tersebut, kalau tidak mungkin anak ini punya ayah, karena ayahnya meninggal sementara dia umur 6 bulan di rahim ibunya. Pendeta tahu ceritanya, padahal tidak pernah hidup. Dan kalau ibunya meninggal dia umur 6 tahun. Kalaupun kau benar, kau adalah, dan dia telah disponsori, dijaga, dipelihara oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Kalaupun kau benar walinya, kau adalah pamannya. Maka Abu Talib heran mengatakan, dari mana anda mengetahui semua itu? Apa yang diucapkan benar? Maka kata dia, kami adalah pendeta yang mempelajari kitab Injil dan kami tahu Nabi terakhir akan keluar. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah Nabi yang sudah ditunjuk dalam Injil. Bawa pulang, jangan bawa ke negeri Syam. Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, bukan dari Yakub, bukan dari Israel, maka pastilah mereka akan membunuhnya. Pada saat itu Abu Talib pun membawa pulang Nabi SAW.